Makanya ucapan beliau sampai dikutip oleh satunya, ditulis juga di kitab Fatwa Shalah itu, man yurida an yushaddida falyushaddid nafsah. Barang siapa yang ingin memperketat, perketatlah dirinya, bukan orang lain. Kan ada orang, kalau ke orang lain diketat-ketatin, untuk dirinya dilonggarkan. Nah, ini nggak boleh. Kemudian kenapa sebenarnya para muslimah, para kaum hawa di zaman sekarang itu wajib memiliki fatwa pedoman wanita muslimah? Misalkan dia itu statusnya sebagai muslimah, tentu dia harus menjaga sebagai muslimah gitu. Jangan sampai mengabaikan statusnya sebagai muslimah gitu. Seperti halnya seorang misalkan menjadi wanita, dia harus menjaga statusnya sebagai wanita bagaimanapun. Dan untuk menjaga statusnya itu tentu dia harus punya pedoman, harus punya konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Munah Multimedia dimanapun Anda berada, salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lembaga pendidikan ataupun pendidikan itu sendiri adalah kita harus bersinergi bahu-membahu menyebarkan kebaikan dan menyebarkan dakwah agama Islam, utamanya masalah fatwa-fatwa yang sering dialami oleh masyarakat yang menjadi problematika masyarakat, khususnya para ibu-ibu atau para kaum hawa. Sengaja kami datangkan Al-Munah Multimedia, kami datangkan beberapa teman-teman dari Himmah Madura, Himpunan Alumni Al-Ahqaf Yaman. Beliau berdua sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita ke yang lebih intens, diperkenalkan dulu asma jenengan satu persatu mungkin. Nama Al-Fakir Taufiqul Hidayah, tanpa wabirida wal inayah. Taufiqul Hidayah. Lahir di Desa Kodak, Sampang. Berdomisili di Madura kurang lebih sekitar 12 tahun. Setelah itu pindah ke Malang, dalam artian mencari ilmu di sana. Sampai lulus aliyah, nambah sekitar 1,5 tahun. Pas balik ke Surabaya, pas ke Hadramut, pas sekarang alhamdulillah menetap di Surabaya dalam keadaan jomblo. Semoga kedepannya tidak jomblo lagi. Amin amin. Ini bentuk doa ya. Mungkin jenengan Ustaz. Saya sendiri dengan nama Muhammad Syahid. Saya kelahiran Bangkalan, tepatnya di Desa Kampak, Kecamatan Geger. Untuk saat ini saya tinggal di Sampang, di daerah Kedungdung, Palengkian sana. Bisa domisili ke Sampang itu dalam rangka apa? Oh iya, itu dalam rangka melanjutkan kehidupan. Saya di sana menikah, kebetulan jodohnya orang Sampang, jadi sementara ini di Sampang. Untuk teman-teman Al-Munah Multimedia dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bersama bahwa beliau berdua ini adalah salah satu tim penerjemah dari Himmah Madura. Sengaja untuk podcast kali ini kita fokuskan pada pedoman wanita muslimah. Mengapa demikian? Karena problematika yang banyak dihadapi oleh kaum perempuan, ya kita perlu menghadirkan fatwa-fatwa sehingga mereka itu tidak dalam posisi kebingungan. Sebelum kita memperkenalkan fatwa-fatwa yang disatukan dalam pedoman wanita muslimah, mungkin perlu jenengan perkenalkan kepada kita siapa sebenarnya beliau pengarang dari pedoman wanita muslimah ini. Beliau pengarang ini ya.
Sebenarnya awalnya kan ini berupa fatwa, jadi bukan semacam buku-buku biasa yang sengaja dikarang gitu Oh, ya. memang Disusun bentuk gitu. fatwa tidak sengaja beliau susun seperti Iya, ini. awalnya itu berupa kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan selama beliau menjabat sebagai mufti di Hadramaut sana. Jadi semua pertanyaan yang diajukan oleh kalangan wanita selama itu beliau kumpulkan. Ada sebagian oleh beliau itu direkam, namun kebanyakan dari beliau itu ditulis. Setiap pertanyaan itu ditulis, kemudian disertai dengan jawabannya, juga dilengkapi dengan tanggalnya. Referensinya juga. Iya. Baru setelah beliau wafat ya ada salah satu muridnya itu yang merasa bahwa fatwa-fatwa yang sempat beliau luncurkan itu sempat sudah digunakan untuk memberikan solusi untuk kaum wanita di Hadramaut oleh salah satu muridnya Dr. Fuad. Beliau rasa butuh untuk dibukukan, barangkali juga bisa bermanfaat untuk kalangan wanita sesudahnya. Beliau yang menyusun adalah Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, salah satu pendiri Universitas Al-Ahqaf Yaman, guru kebanggaan kami. Kalau mungkin bisa menjadi motivasi juga bagi para pemirsa atau para audiens, lebih dijabarkan lagi tentang latar belakang pendidikan beliau. Beliau ini ya besar atas asuhan Madrasah Al-Hadramaut. Madrasah Al-Hadramaut memiliki ciri-ciri bahwa mereka itu diajarkan al-adab ya. Seperti makalah yang kita sering dengar, al-adab qabla al-ilmi. Alhamdulillah Madrasah Al-Hadramaut bisa mencetak orang-orang yang alim seperti beliau, Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, yang disertai adab sopan santun dalam segala halnya. Beliau itu secara keilmuan dibesarkan di salah satu lembaga pendidikan keagamaan di Hadramaut, Ribat Tarim. Salah satu kalau di sini kita kenal sebagai pondok. Gitu ya. Di sana istilahnya itu ribat. Salah satu lembaga pendidikan yang cukup tua. Beliau besar secara keilmuan besar di sana. Setelah lama belajar di Ribat Tarim, salah satu gurunya yang paling masyhur, terkenal, juga alim, berwibawa, sopan santun yang sangat luar biasa, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafiri. Lalu setelah beliau menjabat sebagai seorang qadhi di Mukalla, hakim, sebagai hakim. Beliau ini ya akan berangkat dari pendidikan yang ini ya bisa dikatakan tradisional gitu, karena tidak terkonsep seperti pendidikan modern. Bahkan mungkin nanti masalah penyajian hukum, penyajian ini. Maka setelah beliau menjadi hakim itu, beliau masih terus menuntut ilmu, mencari ilmu, melanjutkan kuliahnya di Sudan, Khartoum sana. Mungkin hanya sekedar menambah ini teknis hukum di masa modern seperti apa. Beda halnya dahulu kan hanya antara masyarakat dengan qadhi langsung. Sementara di zaman modern ini kan ada teknis-teknisnya ya kan. Itu mungkin yang beliau perlu tahu di dalam dunia modern ini. Dan kebetulan juga bisa kita sebarkan lewat sosmed metode dan dakwah beliau. Ya, alhamdulillah. Kemudian apa keistimewaan beliau sehingga fatwa-fatwa beliau bisa menjadi kita ambil sebagai rujukan untuk umat? Masya Allah ya, kami ini kan sebagai pelajar Indonesia sudah juga sering membaca kitab-kitab itu, sering di Indonesia ataupun di Yaman sendiri itu sering. Namun ketika kami melihat buku beliau dengan nama kumpulan fatwa beliau ya, dengan nama Fatawa Tahumul Mar'ah, di situ kami sebelum merasakan hukum yang bisa kami petik, kami merasakan kenyamanan luar biasa, indah sekali cara penguraiannya.
dan beliau tidak terkesan di dalam menjawab permasalahan itu menghakimi, tidak terkesan menghakimi, tapi terkesan memberikan solusi. Bahkan kami itu seringkali merasakan indahnya Islam menemukan di situ, sehingga semua lapisan masyarakat bisa menjalankan agamanya dengan tidak terkekang gitu. Tidak berat ya, Tidak tapi berat, tetap dalam leluasa. koridor syariah. Iya, sehingga manusia itu terasa tetap di genggaman Tuhan, namun dirinya seperti di rumah gitu ya, tidak merasa terpantau ini, tidak terasa dikekang, tidak rasa pokoknya terasa kebebasannya ada, kenyamanan ada, tetap dengan rasa dekat dengan Tuhan. Alhamdulillah, itu bahkan kami ya selama menterjemah itu juga merasakan ingin selalu membaca itu. Tidak puas dengan satu kali bacaan, bukan karena kami tidak paham, karena memang bahasa beliau itu sangat ringan, Mudah dipahami mudah juga. dipahami. Tapi kami mengulangi itu dalam rangka menikmati, senang sekali. Dan memang aktualnya dengan zaman sekarang itu para wanita di luar sana mencari referensi, mencari buku, mencari bacaan yang bahasanya mudah, lugas dan dapat dipahami gitu. Jadi sangat cocok buku beliau ketika dimiliki dan disebarkan oleh umat begitu. Alhamdulillah prediksi itu sudah terbukti ya dengan tercetaknya buku Pedoman Wanita Muslimah ini dan sampai mendapatkan bestseller gitu. Sekarang sudah lebih dari 7.000 ya. 7.000 cetak. Dan alhamdulillah masih terus berjalan. Ini membuktikan bahwa buku ini memang cocok di hati kaum hawa. Betul. Cocok untuk bagaimana menjalankan kehidupannya sebagai muslimah. Kita tahu ya di kehidupan modern ini ya tidaklah sama dengan kehidupan yang dahulu. Kita ini sangat beragam. Kita ini banyak masukan dari negara lain tentang cara berkehidupan. Dituntut untuk adaptasi terhadap keadaan juga. Iya. Tapi alhamdulillah beliau ini bisa mengarahkan gitu ya. Karena memang ya sesuai peneliti fatwa beliau itu beliau tuh merasa bahwa fatwa beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini pantas untuk dicetak dan disebarluaskan karena memang itu untuk menyelamatkan budaya bangsa tertentu. Jadi ya kalau misalkan ada fatwa dari luar ya mungkin tidak mengenal budaya adat istiadat, kan cenderung ya solusi-solusi hukum yang akan diberikan itu seolah-olah berseberangan dengan adat istiadat yang ada gitu. Bahkan justru ingin menghilangkan adat istiadatnya dan mengganti dengan adat istiadat baru gitu. Namun dengan fatwa ini beliau tuh tetap menjaga budaya. Tetap menjaga adat istiadat dengan tetap kita itu menjalankan arahan syariah al-Islamiyah. Itu kan dulu di Hadramaut itu ada semacam konflik semacam pengaruh Wahabi gitu ya. Di mana Wahabi ini memang terkenal sangat anti dengan budaya-budaya lokal. Bukan cuma di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia. Luar biasa. Jadi mereka itu masyarakat Hadramaut sendiri itu membutuhkan seseorang yang bisa memberikan solusi dengan tetap menjalankan adat istiadatnya, namun tetap dalam kategori Islam gitu. Dengan seperti itu ya Indonesia ini juga butuh yang semacam itu. Semacam beliau ini, bagaimana kita dengan lingkungan kita, dengan adat istiadat kita tetap menjadi orang Islam. Kemudian Ustadz, apa sebenarnya metode yang digunakan oleh beliau dalam menyusun fatwa-fatwa ini? Itu hari kita dengar dari teman kita ini dulu. Ini adalah salah satu siapa tadi saya lupa. Taufik wal Hidayah. Ini beliau ini sekarang ini terus ya menyebarkan ilmunya, bukan hanya menyebarkan bukunya dengan membuat majelis manfaat di Surabaya sana. Jadi sangat kenal sekali bagaimana beliau itu ya ini mencanangkan dalil-dalil dalam setiap permasalahan atau problematika yang dihadapi oleh kaum wanita. Sepanjang pembacaan kami tentang beliau, termasuk
metode beliau ini di dalam berfatwa. Beliau ini melakukan pengkajian yang sangat dalam, komprehensif, gamblang, serta memberi kemudahan kepada masyarakat. Kemudahan dalam artian biar tidak salah paham masyarakat tentang buku ini. Kemudahan dalam artian itu mudah dipahami atau beliau mengambil hukum-hukum yang mudah. Ini perlu kita jelaskan pada masyarakat. Ya, mudah dalam artian untuk bisa diamalkan. Oh, bisa diamalkan. Dalam artian. Yang penting tetap dalam koridor syariah. Ya, makanya Betul. dan konsep kemudahan yang beliau tawarkan, yang beliau ajukan untuk masyarakat itu sesuai dengan bunyi teks-teks suci agama. Yang mana Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Yassiru, kata Rasulullah, wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Jangan bikin orang lari, bikin orang itu senang dengan hukum ini. Itu konsep yang beliau tawarkan kepada masyarakat. Tapi itu untuk masyarakat. Tapi untuk diri sendiri, beliau justru mengambil pendapat-pendapat yang agak berat sedikit lah. Makanya ucapan beliau sampai dikutip oleh satunya, ditulis juga di kitab Fatwa Shalah itu, man yurida an yushaddida falyushaddid nafsah. Barang siapa yang ingin memperketat, perketatlah dirinya, bukan orang lain. Kan ada orang, kalau ke orang lain diketat-ketatin, untuk dirinya Dilonggarkan. ini nggak punya bakat jadi wali lah misalnya. Kalau wali itu untuk dirinya diberat-beratkan, tapi untuk orang lain dimudah-mudahkan. Berarti kalau bahasa Gen Z sekarang itu beliau ekstrim terhadap dirinya sendiri. Kan kadang ada kan di dunia tasawuf itu ya'khudul azimah wala ya'khudur rusa, kan gitu. Wali-wali itu sering azim itu hukum pokoknya, tidak mengambil hukum dispensasi. Kemudian bagaimana beliau menentukan sumber-sumber yang digunakan dalam fatwa-fatwa beliau sehingga sumber-sumber ini bisa menjadi sumber yang terpercaya begitu? Beliau ini sebagaimana teman saya tadi katakan gitu. Beliau ini mengambil manhaj hadramiyah, yang mana adab itu lebih dikedepankan daripada ilmu. Bukan ilmu tak penting, ilmu penting karena adab ini lahir dari ilmu. Meskipun beberapa ustaz berpendapat bahwa ilmu sebelum segalanya. Ilmu ini penting. Kalau kita nggak belajar, adab kan perlu pelajaran. Iya. Kan makanya kalau ikut apa itu, laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Bagaimana uswahnya Kanjeng Nabi itu kan perlu dipelajari. Karena itu bagian dari ilmu juga gitu. Cuman dalam prakteknya gitu, kalau di depan orang ya jangan kita mentang-mentang punya ilmu nyertos seenaknya saja, tetap kita ada antebasor, tahu itu gitu. Nah, berkaitan dengan hal itu tadi, beliau ini apa tadi pertanyaannya? Sumber-sumbernya. Beliau ikut salafnya, ikut ulama-ulama terdahulu dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa pedoman di dalam menyusun hukum? Ya ada 4 sumber pokok: Al-Quran, juga Sunnah, Ijma', Qiyas. Jadi beliau tidak mengambil dalil-dalil sendiri, bukan. Tetap dari sumber-sumber pokok yang dipakai oleh beliau dalam menuntut hukum ya sama dengan ulama-ulama salaf, tidak keluar dari itu. Dan itu dibahas kalau mau panjang-panjangnya, pakai istihsan, apakah tidak pakai istihsan, apa istihsan apa, nanti ini dipelajari di usul-usul. Tapi pokoknya di 4 itu, pakai Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ya, dalam artian yang dikenal oleh masyarakat secara umum ya, masalah sumber itu kan mereka hanya tahunya mazhab yang 4 gitu ya. Ya, intinya beliau ini tidak keluar dari situ. Tetap dalam dari mazhab yang 4 ya. Karena mazhab itu kan tidak harus satu kata semuanya ya. Tidak harus satu kata, karena memang di dalamnya juga banyak pemikir, banyak ahli fikih yang terlibat di dalamnya. Tentu di sana juga ada perbedaan. Ada dialektika pemikiran antar mazhab. Memang terkadang beliau tidak mengambil pendapat yang muktamad gitu. Ya karena memang melihat kondisinya. Karena cara beliau berfatwa itu tidak hanya fokus pada teks ya. Tidak hanya kehidupan manusia dibawa ke ruang teks. Namun juga tidak memaksakan teks untuk tunduk pada pola hidup manusia. Nah, beliau berusaha benar-benar bagaimana menyeimbangkan antara arahan teks dengan kondisi manusia. Kondisi manusianya seperti apa? Sehingga hal ini mungkin
salah satu yang menjadi sebab fatwa-fatwa beliau diterima oleh kalangan masyarakat, Bisa. termasuk bukan hanya penduduk Hadramaut di Indonesia juga cepat diterima begitu. Iya, Saya melakukan kajian ini untuk anak-anak cewek dan itu Masya Allah ini cocok dengan realita kita. Seperti orang pakai celana. Tapi asalkan tidak longgar, tidak ketat-ketat. Maksudnya kayak celana yang agak longgar itu. Oh, itu lebih bisa terjaga katanya. Kan kalau rok ya bahasanya. Bahasa Indonesia rok ya. Itu kan kalau ada angin, memang terbuka duduknya. Tapi kalau celana itu yang agak longgar, itu kan sulit untuk dia. Kadang ada wanita itu lupa agak sadar merodiatkan begini. Nah itu kalau dan itu kan kalau Gen Z ini kan kalau mau bergaya asal pakai celana yang apalagi sekarang memang viral itu kan pas itu. Skena kalau kata-kata Gen Z. Kemudian apa peran dalil-dalil syar'i dalam menentukan fatwa-fatwa dalam buku Pedoman Wanita Muslimah ini? Dalil-dalil syar'i di dalam mencetuskan sebuah hukum itu ibarat wasit dalam sepak bola. Pengadil ya. Iya, kan instrumen dalam sepak bola, dalam main sepak bola kan ada lapangan, ada bola, ada wasit, ada pemain kesebelasan, ada jersey. Tapi semua jalannya pertandingan tetap dipimpin wasit. Bahkan wasit punya hak untuk menganulir gol ataupun mengesahkan gol. Sama dengan fatwa ini, dengan mencetuskan hukum, instrumennya adalah dalil-dalil syar'i yang tadi tercakup oleh ijma, qiyas, Quran, sunnah, juga akal manusia, ijtihad, usaha untuk dan tapi semuanya itu tetap terkontrol dalam naungan dalil-dalil syar'i. Tidak boleh akal lepas bebas tanpa kontrol, itu tidak boleh. Tetap wasitnya adalah syar'i. Sehingga posisi dalil-dalil syar'i di dalam mencetuskan hukum adalah ibarat wasit dalam pemain sepak bola. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam buku Pedoman Wanita Muslimah. Untuk lebih menggambarkan terhadap masyarakat itu apa saja isi fatwa dalam buku Pedoman Wanita Muslimah yang dikarang oleh beliau. Di dalam kitab Fatwa Tahumul Mar'ah yang telah diterjemahkan oleh teman-teman Himah Madura menjadi judul Pedoman Wanita Muslimah, beliau menjadi isi pokoknya menjadi dua bagian. Bagian pertama, bagian yang berkaitan dengan wanita seperti haid, nifas, iddah, wanita pakai celana, wanita menghadiri sholat berjamaah di masjid, wanita ikut sholat id di masjid. Nah, itu. Dan bagian kedua mengenai hal-hal yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Seperti apa? Tawassul, istighosah, maulid Nabi, apa juga tentang tasawuf. Gitu. Sailnya terhadap beliau apakah hanya penduduk Yaman atau teman-teman dari Indonesia juga bertanya pada beliau sehingga dirangkum dalam bentuk buku? Pastinya apakah itu ada orang negeri wallahu a'lam. Tapi yang jelas mayoritas penduduk Hadramaut karena beliau orang Hadramaut. Yang jelas itu. Cuman apakah ada dari luar kami belum melakukan pengecekan. Ya, itu kan disampaikan melalui radio, tapi mungkin radio hanya lokal gitu ya. Masih radio ya? Radio, sistemnya radio. Kemudian apa keistimewaan buku fatwa beliau ini, keistimewaannya? Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Abuya guru kami Profesor Habib Abdullah Baharun, itu kelebihan konsep fikih beliau terdapat pada diri beliau sendiri. Satu, beliau ini banyak menguasai teks-teks agama. Kedua, beliau paham terhadap realitas yang ada. Ketiga, beliau mampu mengimplementasikan teks-teks agama terhadap realita yang ada. Kan begini, kalau ada orang hanya tahu teks-teks agama, tapi tak tahu tentang realita, sasaran tidak tepat. Salah tembak. Gitu. Orang tahu tentang realita tapi tak tahu teks agama, rusak. Gitu. Nah, istilah ini ada kunci, di sini ada pintu, beliau mampu membukanya gitu, mampu mengimplementasikan. Sehingga apa yang difatwakan beliau itu menjadi solusi di tengah-tengah problematika masyarakat. Kalau tidak begitu ya maka fatwanya bukan menjadi solusi, bahkan menimbulkan problematika yang lain. Kemudian apa sebenarnya pandangan
buku beliau Pedoman Wanita Muslimah terhadap hak-hak wanita dalam Islam. Mengingat sekarang kan banyak Gen Z menuntut kesetaraan gender itu. Bagaimana pandangan beliau terhadap hak-hak wanita dalam Islam? Saya akan mencoba jawab, nanti disempurnakan sama teman saya. Karena ini masalah gender. Begini, pertama. Sekarang saya pernah ngajar PPKN. Meskipun saya bukan jurusan PPKN. Ada kewajiban, ada hak. Hak itu adalah sesuatu yang berhak untuk kita dapatkan. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Untuk berikan kepada orang lain. Nah, secara kita dengan wanita sama. Sebagai hamba Allah mempunyai kewajiban yang sama. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti sholat, zakat, haji. Meskipun dalam rinciannya nanti ada hal-hal yang berbeda. Menyangkut fisik ataupun karakternya. Seperti apa? Auratnya wanita dengan laki-laki beda. Itu yang beda. Nah, secara hak, secara kewajiban juga ya. Kita secara tadi ditinjau dalam segi sama-sama hamba Allah, sama-sama makhluk sosial, semua wanita sama. Dalam artinya apa? Laki-laki dan wanita sama untuk dituntut berlaku adil, jujur, berbuat baik. Sama itu kewajiban sama secara global gitu. Secara hak yang wajib kita dapat, yang hak itu kan sesuatu yang berhak untuk kita dapatkan. Sebagai hamba Allah, kalau kita melakukan ketaatan, kita berhak mendapat pahala dari Allah. Di dalam konteks sosialnya, sebagai makhluk sosial, kita sama-sama berhak untuk melakukan perlakuan baik dari orang lain. Sama sebenarnya, cuman hanya bagian-bagian yang sedikit yang agak berbeda. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, kurang lebihnya seperti yang dipaparkan oleh teman saya itu Muhammad Taufik wal Hidayah ya. Kita juga harus tahu kewajiban dan hak. Kita tahu juga kita semua ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan hanya berbicara antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau terkadang orang itu hanya menyorotin sisi perbedaannya saja. Sesama laki-laki saja beda. Satu dengan yang lainnya, taraf sosialnya itu berbeda. Antara misalkan ya ayah dan anak laki-laki. Itu kan sama-sama laki-laki. Namun itu kalau disoroti perbedaannya ya berbeda antara anak dan ayah gitu. Ayah ya berkewajiban untuk mengasuh. Anak berkewajiban untuk berbakti. Nanti haknya dapat juga. Hak itu seorang ayah berhak mendapatkan ketaatan dari anak, sedangkan anak itu berhak mendapatkan layanan dari ayah. Kalau hanya perbedaannya saja yang selalu disorotin seolah-olah karena ada perbedaan itu kemudian Islam itu membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, saya rasa mungkin kajiannya masih belum begitu mendalam, belum bijak gitu. Coba kita lihat bahwa dalam teks syariah itu juga memberikan wanita sebuah kewajiban, laki-laki juga kewajiban. Dan seandainya dijalankan tidak akan terjadi penindasan salah satu pihaknya. Dan kita juga tidak boleh ya seolah-olah wanita itu selalu dizolimin gitu. Berarti tidak beliau salah satu fatwa beliau mungkin beliau itu termasuk menjunjung tinggi hak dan martabat seorang wanita. Ya sesuai dengan ini kan semuanya hamba Allah ya. Sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentunya ya. Justru di dalam kitab ini ya yang terkadang kita rasakan bahwa wanita itu serba dilarang misalkan. Kita itu juga terkadang merasakan wanita itu dilarang berdandan, dilarang mempercantik, dilarang bahkan berparfum, dilarang berjoget gitu ya. Justru di dalam ini beliau sampaikan itu semuanya boleh. Cuman bagaimana konsepnya gitu. Semuanya diatur dalam konsep. Iya, boleh tapi tetap dalam koridor syariah gitu. Dan justru konsepnya itu yang nanti yang menentukan ini nanti buahnya itu baik atau tidak. Berbeda dengan yang di non Islam ya, kita misalkan non Islam itu jelas berjoget boleh, berdandan boleh. Tapi setelah berdandan ternyata mendapatkan malapetaka. Itu kan. Di sini Islam mengatakan berjoget boleh, wanita boleh berjoget, berdandan secantik-cantiknya. Tapi nanti dengan konsep tertentu, yang mana dengan konsep ini akan mendatangkan kebahagiaan, keharmonisan, dan kebahagiaan keluarga.
terbukti Islam itu sangat produktif ya. Kalau kita telah lebih mendalam dalam fatwa-fatwa beliau, madhab acuan beliau ini apa sebenarnya dalam fatwa yang beliau keluarkan dalam pedoman wanita muslimah? Ya, tentu. Madhab acuan beliau Ya. Madhab beliau ini madhab Syafi'i. selaras dengan mayoritas Oh, iya. Indonesia. Bahkan beliau ini ya ketika masih kuliah di Universitas Khartoum di Sudan, beliau dijuluki oleh As-Safi As-Saghir, Imam Syafi'i Junior. Ini ulama yang sangat alim gitu. Karena beliau sangat getol sekali untuk membela madhab Syafi'i gitu. Nah, ini ulama Yaman ini ya. Jadi ada ulamanya di Yaman, bukan tidak ada keturunan Yaman yang alim. Nah, ini jadi makanya beliau sejak muda sudah jadi As-Safi As-Saghir. Nah, terus tetapi meskipun beliau ini dikenal dengan membela madhab Syafi'i sampai juluki Safi As-Saghir, tapi dalam beberapa hal terkadang beliau berfatwa di luar madhab Syafi'i. Ada dua alasan. Selama apa yang saya baca di buku-bukunya, di kitab-kitabnya, ada dua alasan, ada dua faktor yang menyebabkan beliau kadang berfatwa keluar dari madhab Syafi'i itu sendiri. Satu alasan karena adanya dalil yang dianggap lebih kuat oleh beliau. Kedua, lima din, karena kemaslahatan agama. Salah satu contoh beliau berfatwa di luar madhab Syafi'i adalah ketika wanita sholat terus ada rambut sebagian kelihatan. Ini kalau di madhab Syafi'i Batal. tapi kata beliau menurut jumhur ulama di luar madhab Syafi'i tidak batal jika itu dilakukan tanpa sepengetahuannya. Dan ini yang difatwakan oleh beliau. Juga lagi masalah nifas. Nifas itu aksarun nifas, masa maksimal nifas madhab Syafi'i 60. Tapi beliau memilih yang 40. Jadi luar madhab Syafi'i. Banyaknya head di kita itu 15. Tapi yang beliau fatwakan adalah 10. Bahkan kalau nggak salah di teks aslinya di kata beliau yang bilang itu la aslaga. Tidak ada dalil yang mengatakan. Tapi ini sekali lagi ini pandangan beliau ya. Nah, kalau kayak kita ini kan nggak pantas sekali kalau beliau bilang karena ini dalilnya lebih kuat dan ini lebih kemaslahatan agama. Nah, itu pantas sekali. Kalau kayak kita kan nggak bisa Arba'in Nawawi aja nggak hafal kok mau sok-sokan begitu. Gitu. Kemudian dari beberapa fatwa beliau yang dirangkum atau dibukukan dalam pedoman wanita muslimah, adakah pendapat beliau yang keluar dari madhab yang keempat, entah itu keluar dari Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali? Hal ini juga penting kita sampaikan. Mengapa? Karena terkadang di luar sana itu bertanya, ini madhab siapa? Begitu. Ya, ada masalah yang sering kita bicarakan bersama teman-teman imam. Beliau berfatwa boleh yajuzu al-jam'u lil hajat, boleh menjamak sholat ketika ada hajat gitu. Dan ini pendapatnya Ibnu Sirin, Ibnu Abbas. Tidak boleh kalau kita kan harus 2 marhalah keluar sholat. Kalau beliau enggak lil hajat, hudur di rumah-rumah ada hajat, boleh kita menjamak. Malam yakun adatan. Syaratnya situ toh. Selama itu tidak dijadikan kebiasaan. Hal ini yang juga pernah saya dapatkan dari beliau, Rafarok itu saya pernah dapatkan. Jadi sangat saya ada sangatnya itu. Dibicarakan sama teman-teman rumah, boleh. Saat kondisi-kondisi sangat mendesak gitu ya. Tapi makanya Dan itu pernah pengalaman pribadi pernah saya amalkan. Nah, makanya di situ pasnya beliau difatwakan boleh jamak bagi anak-anak sekolah ketika jam pelajaran terlalu panjang. Jadi kalau kita terus mengikuti pelajaran maka kita khawatir keluar waktu sholat. Maka niat jamak saja gitu sama beliau. Dan itu kalau kita diaplikasikan kepada masyarakat Madura ini bukan hanya anak sekolah, manten, ya. Dilhaja banget itu manten. Atau mungkin ngarek padi. Ya, ngarek padi saya pernah itu di Madura ya keluarga saya sendiri gitu. Ngarek padi terus duhur tak mungkin selesai. Jadi karena takut hujan, terus mepet waktu. Kata saya jamaah aja, kan tidak jadi kebiasaan ini. Gitu. Takut keluar waktu daripada sampean dosa, keluar dari dosa aja. Sementing ada ulama
Itu mungkin ini bukan fatwa ya, ini sekedar usulan aja mungkin Tapi bisa mungkin dipraktekkan. nanti sama audien bisa diamalkan sekali kalau dengar ini. Kan kayak manten mungkin nikah seumur hidup 1 kali kan malam takun ada kan syaratnya begitu, selama tidak menjadi kebiasaan. Ya kalau nikah 4 kali hanya 4 kali seumur hidup, itu termasuk perkara langka gitu. Nah, gitu. Dan, ya kalau narik padi setahun 2 kali lah semua. Itu kan kadang terkejar oleh hujan itu loh. Oh, hujan ini kalau nggak selesaikan sekarang hujan eman katanya. Bisa dia niat jamaah aja kata saya. Kemudian kenapa sebenarnya para muslimah, para kaum hawa di zaman sekarang itu wajib memiliki fatwa pedoman wanita muslimah? Wajib menurut saya karena begitu pentingnya fatwa-fatwa beliau. Ya mungkin kalau saya wajib tidak wajib lah maksudnya tidak fardu ain juga Nggih, nggih. gitu. Cuman kalau kayaknya Wajib dalam artian anjuran. itu dianjurkan sekali karena memang masing-masing dari kita diharuskan untuk menjadi orang yang berilmu. Sayyidah Aisyah bagaimana beliau, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid bagaimana beliau. Dan untuk memperkaya keilmuan, salah satu sarananya adalah memiliki kitab ini. Gitu. Di kitab ini, sebagaimana saya kaji, ya ini luas sekali karena kadang beliau itu menampilkan 3 pendapat, 2 pendapat. Tapi khususnya ini bagi orang yang ilmu dasarnya mencukupi gitu. Kalau ilmu dasarnya mencukupi kadang bingung gitu. tadi saya sempat singgung sama beliau juga di Anudi sama ketua Himmah, hukum wanita bermasturbasi. Iya. Hukum wanita bermasturbasi itu beliau menampilkan 3 pendapat. 1 haram. Kedua boleh secara mutlak. Tapi ini nggak difatwakan. Yang ketiga boleh inter darurah. Nah, gitu. Ketika mendesak takut zina ada darurahnya. Makanya kata beliau pendapat yang layak, mesti yang beliau pilih pendapat yang ketiga ini. Nah ini kan kalau orang tidak kuat ilmu dasar agama kan bingung ini yang mana ini. Gitu. Ya, Jadi itu juga ini ya bahwa seorang manusia itu kan tentunya harus menjaga statusnya. Misalkan dia itu statusnya sebagai muslimah, tentu dia harus menjaga sebagai muslimah gitu. Jangan sampai mengabaikan statusnya sebagai muslimah. Gitu. Seperti halnya seorang misalkan menjadi wanita, dia harus menjaga statusnya sebagai wanita bagaimanapun. Dan untuk menjaga statusnya itu tentu dia harus punya pedoman, harus punya konsep. Benar. Sehingga di dalam menjalani kehidupannya itu dia tidak sirna, tidak musnah. Sebagai muslimah dia tetap eksis sebagai muslimah dimanapun dia berada, sebagai masyarakat, sebagai pegawai, sebagai pencari ilmu, statusnya tetap dengan berpedoman pada konsep. Nah, di sini ada semacam buku pedoman wanita muslimah inilah bisa dijadikan sandaran untuk menjaga statusnya sebagai muslimah dan tetap bisa menjalani kehidupan dengan nyaman. Kalau kita amati lagi di luar sana itu juga banyak bertebaran tentang buku-buku yang kaitannya dengan kehidupan muslimah. Kemudian apa sebenarnya kelebihan buku pedoman wanita muslimah dalam fatwa-fatwa beliau kalau kita bandingkan dengan buku-buku yang beredar di tengah-tengah masyarakat? Semua buku tentu ya mereka ingin menyajikan yang terbaik lah untuk kaum wanita gitu ya. Di dalam pandangan kita. Ya, dalam pandangan kita. Dan tentunya beliau ini ingin bersumbangsih ya, dalam memberikan solusi terhadap kaum wanita bagaimana dia menjalankan agamanya serta menjalani tuntutan kehidupan kesehariannya itu. Bagaimana yang terbaik dan memang sudah bisa kami rasakan itu. Bisa kami rasakan bahwa ini sangat pas cocok untuk kaum wanita. Bahkan bukti yang mungkin cukup kuat ya tanpa kata-kata ya dengan tercetaknya buku ini melebihi 7.000 sudah bestseller. Itu sudah salah satu bukti nyata kalau buku ini sangat layak pas untuk kaum wanita Indonesia khususnya ya. Kemudian kenapa teman-teman Himmah Madura ini ingin menerjemahkan karangan beliau, sedangkan yang notabene beliau itu berasal dari Yaman dan kita di Indonesia begitu? Ya alasan pertama kami ingin mengabdi kepada guru gitu, dan kebetulan beliau sebagai muassis
pendiri Universitas Al-Ahqaf gitu. Dan kami juga ingin menunjukkan bahwa di Hadramut itu kan sebenarnya terkenal dengan dunia sufinya gitu. Dan kami ingin menunjukkan di Hadramut itu juga banyak ahli fikih. Salah satunya beliau gitu. Sebenarnya tanpa kami jelaskan, bagi orang-orang yang menekuni ilmu di pesantren sudah tahu kalau di Hadramut itu berjalan seiringan tasawuf dengan fikihnya. Cuman di luar itu Hadramut terkenal dengan tasawufnya, keilmuannya kurang. Dipelintir sebenarnya itu. Ya. Itu sebenarnya kalau kita mau berpikir secara jernih dengan hati yang bersih. Sulam Taufik itu Hadramut, itu fikih. Buyatul Mustarsyidin itu Hadramut, Abdul Habib Abdurrahman Al-Mashhur itu fikih. Itu ulama-ulama Indonesia itu. Dan juga banyak fatwa-fatwa gitu, banyak dari beliau-beliau banyak gitu. Dan ini kami ingin tampilkan. Jadi dari sebagian alumni Hadramut selalu menampilkan tasawuf, kami menampilkan keilmuan yang berupa fikih, biar tahu, sama-sama tahu bahwa di Hadramut itu fikih dengan tasawuf jalan beriringan. Katanya perkataan ulama yang populer, ini saya tahu disebutkan kepada Imam Malik, wallahu a'lam benar apa tidak, tapi lafadznya man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tasaddaq, faqad tafassaq, wa man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tasaddaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Nah, dan di Hadramut itu begini, menggabungkan antara fikih dan tasawuf sehingga mereka tahaqqaq, mencapai makam hakikat. Makanya di Hadramut itu terkenal banyak walinya gitu. Mungkin kalau orang tahu tasawuf tanpa fikih, gimana cara ibadah yang benar begitu kan? Kalau orang tak fikih saja tanpa tasawuf, terus bagaimana dia cara berikhlas, cara tawadhu, cara ridho, sebenarnya begitu. Kalau kita bicara tentang wali, berarti dia telah menggabungkan keduanya. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Kalau kita ambil salah satunya, ya ada dua kemungkinan. Kalau enggak tafassaq, ya tazandaq. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga audien ini tahu ya tafassaq tazandaq ya, tanpa saya jelaskan. Nanti kalau tim Almuna ini pengen tahu, tanya ke Lora Faurabnya. Terakhir dari kami Almuna Multimedia, seumpama teman-teman Hima Madura dituntut untuk memberi rating terhadap buku Pedoman Wanita Muslimah dari 1 sampai 10, itu berapa bintang kira-kira? dari jenengan dulu. Kalau saya ngasih, kalau dari 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10 saya kasih 9 9. sebagai tanda bahwa kami buku ini bukanlah yang memonopoli kebenaran, bukan yang memonopoli kebaikan, tapi merupakan usaha kuat untuk memberikan yang terbaik, menjadi yang terbaik. Jadi bintang 9. Kalau jenengan Ya, bintang berapa kira-kira itu? ya kalau saya aja ya, persentase aja. Ya kalau enggak 100. Kalau bilang 100 memang kesemua milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk manusia ya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita andaikan tak 100, tidak di bawah 60. Itu ya. Ya kalau enggak, ya sebenarnya tidak. Itu kalau 5 itu minim gitu. Di atas 60 atau 70 gitu. Kalau 100 nanti kita dibilang berlebih-lebihan gitu. Ya 9 itu mungkin tepat bagi saya. Paling terakhir, permintaan pribadi dari kami, tentunya di luar sana, di masyarakat juga para teman-teman santri kami di sini pasti mempunyai semangat dan keinginan untuk melanjutkan studi pendidikannya di Yaman. Terakhir permintaan dari kami, paparkan pada kami keindahan dan metode pendidikan di Yaman itu sebenarnya seperti apa. Biar apa? Hal ini tentu menjadi pedoman, menjadi pertimbangan bagi teman-teman yang bersemangat untuk ke sana. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Selama saya menuntut ilmu pengetahuan itu, yang sangat menantang adalah Al-Ahqaf Yaman. Saya tidak pernah merasakan drama belajar ilmu pengetahuannya itu jadi di Yaman. Berapa tahun di sana sampai? Sebenarnya studinya di sana itu 5 tahun. Cuman saya 6 tahun karena dulu ingin melanjutkan S2-nya. Namun karena terjadi huru-hara ya S2-nya itu hanya berlanjut 1 tahun dan kemudian pulang ke Indonesia. Dan alhamdulillah juga masih melanjutkan di cabangnya di Gresik Suci. Di dalamnya Kiai Mbak Usalihin ya. Mbak Usalihin di sana. Ya, kami tambahkan itu tadi
ini tidak berlebihan ya. Maksudnya yang saya kira pendidikan yang paling ketat itu Ahqaf ya, tidak berlebihan ya. Maksudnya saya menimba ilmu itu ya di Madura, terus pindah ke Malang, pindah di Ampel, terus ke Yaman. Saya pernah juga ke Jawa Tengah. Dan yang paling sulit itu masalah ujian ya. Itu memang Ahqaf. Sulitnya itu seperti materi, apa? materi. Semuanya kan ada sebagian dosen, Ustaz, kam had Ustaz? Berapa batasannya? Kullu. Semua ini. Kalau segini ditempuh kurang lebih 2 malam 1 hari atau berapa gitu. Kan nggak mungkin, panas ini. Saya dulu itu ada teman saya di Aceh semaput. Masuk kerang dia semaput ya. Kalau ujian ya dari ketatnya itu, kalau ujian yang jaga bukan guru pengampu materi, orang kampung, murokib namanya, pengawas itu orang kampung. Sehingga kita mau tanya nggak bisa, itu dari ketatnya itu. Ada kolaborasi antara masyarakat sekitar dengan Bisa. dewan pengajar. Iya bisa, ya antara dengan pihak idarah, pihak kantor lah. Kalau dosen mungkin memang fokusnya di ngajar. Itu paling ketatnya. Dosen tuh nggak boleh hadir. Seumpama itu ada soal yang nggak paham, kan nggak mungkin orang kampung paham dengan soal itu. Ditelepon sama Ustaz Abdurrahman, kif ada soal rokam arba'ah semuanya. Ustaz, rokam 4 ini, rokam 4 ini gimana maksudnya begitu. Itu dari ketatnya. Juga kalau ngoreksi itu para dosen itu nggak tahu nama kita. Kan ini ke atas ya. Atas ini. Set. Ini nama kita, ini dikasih nomor. Yang ada nama kita dicabut. Jadi kita dosen ini punya korok, mazahid, nggak tahu. Jadi penilaiannya tidak berdasarkan emosional atau kedekatan. Iya, nggak bisa. Makanya itu mengantisipasi kayak gitu. Padahal saya meyakini dosen-dosen di sini orang yang jujur, orang yang ikhlas. Tapi kan yang mungkin yang namanya manusiawi kan takutnya. Tapi nanti setelah dikoreksi sama para dosen dikembalikan ke idarah, ke kantor. Nanti nanya nomor berapa? Nomor 4 cocokkan gini. Berarti punya Taufik ini. Oh ini nomor 5, cocok nomor 5. Oh ini punya Aurok, ini punyanya ya gitu. Itu luar biasa. Dan juga lagi ya kayak tadi itu. Saya yang suka di sana adalah lagi masyarakat yang berakhlak. Itu kan hadis Nabi kan afsus salam itu ya. Tebarkan salam. Saya kalau ketemu orang itu ya gini, Assalamualaikum. Itu yang saya kagumi gitu. Semuanya jarak jauh kan sini ya, pas sini jalan raya orang di situ. Kalaupun kita enggak bisa, kan kalau tidak kan gak enak, Assalamualaikum kan gak enak gitu. Paling kita Iya, sangat ini ya di sana itu saya katakan sebagai pendidikan yang penuh drama ya. Karena setiap alumni sana coba kalian tanyakan bagaimana di sana, pasti dia itu sangat dalam menceritakan itu sangat luar biasa. Saking masing-masing itu memiliki alur-alur yang sungguh luar biasa gitu. Seperti yang ini ya, teman-teman itu dulu pernah ada masalah gitu ya sama kepala dekan gitu. Jadi ada sebuah keputusan itu yang tidak disetujui. Teman kami itu dari Banjaran, Kalimantan Selatan. Iya, karena tidak setuju gitu. Jadi dia itu datang ke saya. Ayo kita datangin ini kepala dekan ini. Saya tidak setuju dengan kebijakannya seperti ini. Ayo kita datangin rumahnya. Kita itu sudah mau marah-marah. Saya cuma berdua itu dengan teman itu ingin marahin kepala dekan itu. Tapi nyampe di sana beliau ya marhaban ya habibana gitu. Hilang semua amarah kita itu di sana. Kok ya marhaban ya habibana? Kayak mau dirangkul gitu. Ini cerita pribadi. Dulu saya punya teman, Umam itu orang Malbon saya. Umam itu. Dulu kami sering belajar sama beliau. Kalau murojaah itu mau saya ini karena kalau orang pakai saya ini kan ya maksudnya otak-otak jongkok kayak saya ini apalagi yang ini terus dengan materi-materi yang sulit dihafal difahami saya sampai begini sambil lihat rambut saya botak. Cuma orang nggak tahu kalau saya botak karena saya gondrong gitu. Tapi Taufik gondrong padahal botaknya ada gitu. Makanya ini meskipun di belakang di sini cuma segini saja, di sini sampai segini. Ini botak nggak tumbuh-tumbuh, pertumbuhannya lambat. Ya karena itu kalau habis itu maksudnya panas di sini. Saya sampai berdoa ya Allah,
Saya ingin mengaji, tetap mengaji. Saya ingat dulu kata-kata itu. Saya ingin mengaji, tapi tidak kayak gini sistemnya. Saya tidak mampu sistem kayak gini. Kejar target soalnya. Bisa nggak bisa, harus sesuai dengan target. Cuma ketika sudah sekarang manfaatnya sudah bisa dirasakan. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Di sana itu setiap ujian kayaknya dipenuhi tangis. Padahal semuanya laki-laki itu. Kan yang ke sana itu bukan hanya pelajar dari SMA, dari MA begitu ya. Langsung ke sana. Ada yang sudah S1 masih melanjut S1 di sana. Bahkan rata-rata itu juga sudah jadi ustadz gitu. Tapi nyampe ke sana bisa menangis. Bisa menangis. Saya saja tidak pernah sanggup melihat nilai itu selama ujian. Kan 5 tahun ya. Tidak pernah melihat nilai itu. Saya itu saking takutnya. Dan setiap ada pengumuman, 1 tahun kan 6 kali ujiannya ya. Ada pengumuman itu, saya diam. Meskipun teman-teman yang lain itu lihat pengumuman nilai, saya diam. Menunggu informasi, siapa yang jatuh, siapa yang tidak. Kalau berarti tidak ada nama saya yang jatuh, yang remedi, kata dia. Berarti saya aman. Kalau aman, baru saya lihat nilai. Saking takutnya itu. Jadi untuk teman-teman atau pemirsa Al-Munah dimanapun Anda berada, rasanya tidak berlebihan ketika Yaman itu dikatakan sebagai salah satu peradaban pendidikan yang ada di dunia ini. Yaman. Ingat ya, pendidikan ya. Orang yang diantara orang yang sanad ke ilmu agamanya dekat dengan Nabi Yaman. Karena dulu Nabi itu Mu'adz bin Jabal di Yaman. Jadi langsung ke Mu'adz, langsung ke Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Itu, dan kalau lihat hadis-hadisnya banyak gitu loh. Dan kita kalau ada orang-orang kok berkomentar tentang Yaman yang kontradiktif dengan teks-teks hadis, ya masa bodoh aja. Oke. Terima kasih teman-teman sudah hadir di acara kami. Terima kasih. Semoga kegiatan silaturahmi semacam ini tidak hanya berakhir hari ini saja, tapi kita berkelanjutan di kemudian hari. Dan juga para pemirsa Al-Munah Multimedia dimanapun Anda berada, buku pedoman wanita muslimah yang menyajikan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan wanita muslimah ini sangat patut dan sangat wajar untuk kita miliki bersama. Jika Anda berkenan atau ingin memiliki buku pedoman wanita muslimah, Anda bisa kontak kami sebagai narahubung, nanti kami sambungkan dengan teman-teman Himah Madura begitu. Terima kasih waktunya. Dari kami akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.